ayam berkokok, kopi mengepul, dan kamu. Anna baru saja terbangun dari mimpi indah. Tapi ini bukan tentang karakter game yang minta diupdate, ini tentang yang lebih serius. Satrio Piningit lagi kesepian. Bayangkan, punya kekuatan dahsyat dan visi mulia untuk membawa kedamaian, tapi malam minggu cuma bisa ngopi sambil curhat sama bintang. Sedih kan? Makanya, misi pencarian permaisuri pun dimulai. Hei. Tapi, mencari pendamping hidup untuk Satrio Piningit itu butuh tingkatan lain, nggak sama kayak milih baju di e-commerce. Nggak bisa cuma lihat foto profil terus langsung add to cart. Ini butuh kriteria super. Cantik? Pasti. Tapi cantiknya harus yang awet, gak luntur kena air wudhu. Hati lembut? Yalah. Tapi jangan yang mudah baper sama rayuan gombal si tukang panci. Bijaksana? Wajib hukumnya. Kalau keputusannya sama dengan emak-emak rebutan diskonan, bisa gawat darurat. Katanya sih, permaisuri yang dicari itu ratu di kerajaan yang sepi dan sunyi. Jangan langsung mikir istana berhantu ya. Ini kiasan kawan. Kerajaannya itu hati Satrio Piningit. Sepi karena belum ada yang ngisi, sunyi karena butuh kehangatan cinta dan pengertian. Jadi, buat para wanita di luar sana, jangan minder. Siapa yang tahu kamulah permaisuri yang dicari. Tapi ingat, jangan cuma modal glowing instan dan follower banyak. Siapin hati yang tulus, otak yang cerdas, dan kemampuan melontarkan lelucon bapak-bapak yang receh abis. Siapa tahu, dengan senyum manis dan segelas kopi hangat, kamu bisa meluluhkan hati Satrio Piningit dan bersama-sama membangun negeri impian. Tapi tolong, pastikan dulu dia beneran Satrio Piningit, bukan Satrio yang lagi pusing mikirin cicilan motor. Salah server, bisa repot urusannya. Yuk, mari kita simak. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi permaisuri Satrio Piningit berikutnya? Jangan-jangan kamu? Siapin kopi. Anna, cerita baru saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Apa kabar? Semoga tidak pernah bosan dengan SN. Terima kasih atas kesetiaannya untuk selama ini, dan semoga selalu dalam keadaan sehat, serta mendapatkan rahmat, hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa di setiap langkah hidup kita. Wanita pendamping Satrio Piningit, ketika kesetiaan diuji dan bayang-bayang penyesalan menghantui. Seiring berjalannya waktu yang telah berlalu, di timur matahari terbit, di antara kabut pagi yang lembut dan embusan angin yang menyejukkan ladang, terdapat sebuah kisah yang indah tentang seorang wanita yang anggun dan menawan. Dia bukan hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan hatinya dan kebijaksanaan yang mendalam. Dalam perjalanan hidupnya, dia menemani Satrio Piningit, bukan sekadar sebagai pengikut, tetapi sebagai permaisuri yang mengisi hatinya, ratu di kerajaan yang sepi dan sunyi. Senyumnya bagaikan cahaya yang menyejukkan jiwa yang letih. Cinta yang tulus darinya berfungsi sebagai perisai yang melindungi dari kesepian yang menghantui. Wanita ini senantiasa mendampingi Satrio Piningit dalam setiap langkah dan usahanya. Malam-malam mereka dipenuhi dengan bisikan mimpi, saling berbagi cerita tentang masa depan yang mereka impikan. Dia adalah tiang penyangga yang kuat dalam kehidupan sang pahlawan, menjadi jalan yang penuh liku menuju harapan. Namun, kisah cinta yang indah ini tidak terhindar dari berbagai ujian. Dunia luar dengan segala kilau dan godaannya mulai mengganggu ketenangan mereka. Bisikan-bisikan manis tentang kenikmatan sesaat dan kebebasan yang semu perlahan-lahan meresap ke dalam hati sang wanita. Kesetiaan yang sebelumnya sangat kuat kini mulai goyah diterpa badai keraguan. Hidup bersama seorang Satrio Piningit mungkin bukanlah perkara yang mudah. Tanggung jawab besar yang diembannya untuk menyelamatkan dunia, pengorbanan yang tiada henti demi kebaikan yang lebih besar, serta kesunyian yang seringkali menyakitkan akibat beban ramalan yang ditanggungnya, menjadi ujian bagi siapapun yang bersamanya. Beban ini bukan hanya miliknya, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, yang turut menyaksikan dan menanggung dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Kesabaran yang dulunya tak terbatas,
yang menjadi dasar hubungan yang kuat, kini mulai melemah di bawah tekanan situasi yang terus-menerus menguji. Ketabahan yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan dukungan bagi sang Satrio Piningit, perlahan-lahan memudar seiring dengan cobaan yang semakin berat dan harapan yang seakan menjauh. Keraguan mulai muncul, mempertanyakan apakah semua pengorbanan ini akan membuahkan hasil, ataukah hanya akan berakhir dengan kekecewaan dan kehancuran. Janji suci yang diucapkan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, janji tentang cinta abadi, kesetiaan, dan dukungan tanpa syarat, kini terancam hilang ditelan badai kegelapan dan ketakutan. Setiap kali wanita itu duduk di bangku belakang rumahnya, hatinya diliputi keraguan yang menggerogotinya bagai karat pada besi tua. Keraguan itu bukan sekadar riak-riak, itu adalah gelombang pasang yang siap menenggelamkan rasa percaya dirinya. Ketidaksabarannya menghadapi tantangan makin hari makin berat, bagai beban yang ditumpangi batu-batu yang makin lama makin berat. Tanggung jawab, harapan, dan tantangan yang kian menumpuk seakan siap menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kecil, membuatnya merasa tak berdaya dan rapuh. Ia merasa terjebak dalam labirin kehidupan, di mana setiap jalan yang dipilihnya seakan berujung pada jalan buntu, dan setiap usaha yang dilakukannya terasa sia-sia. Beban yang dipikulnya bukan sekadar beban fisik atau material. Beban itu adalah beban eksistensial, yang menekan jiwanya dan menghancurkan motivasinya. Harapan-harapan yang dipikulnya terlalu berat, harapan orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan yang terpenting, harapannya sendiri. Apa yang dulu memicu ambisinya telah berubah menjadi monster menakutkan, mengintai di setiap sudut pikirannya, siap menerkam jika ia goyah. Ia merasa seperti pelari yang berlomba melawan bayangannya sendiri. Semakin keras ia berusaha mengejar mimpinya, semakin jauh pula mimpi itu melayang. Di tengah perjuangannya yang melelahkan, dunia luar menawarkan janji-janji yang menggoda, hidup yang lebih mudah, kesenangan instan, dan kebahagiaan tanpa pengorbanan. Janji-janji ini berkilau seperti permata palsu, memikatnya dengan daya tariknya. Godaan itu semakin diperkuat oleh bisikan-bisikan sinis dari orang-orang di sekitarnya, menggemakan suara-suara setan dalam pikirannya. Suara-suara ini merayunya dengan janji-janji kebebasan dari kesulitan, menawarkan jalan pintas menuju kebahagiaan, dan menggodanya dengan kepuasan duniawi yang cepat berlalu. Ia mulai meremehkan kemampuannya, merasa tidak cukup kuat, cerdas, dan tangguh untuk menghadapi tantangan ini. Ia menyamakan dirinya dengan pelukis yang kehilangan warna, penyanyi yang kehilangan suaranya, dan penulis yang kehilangan kata-kata. Ia menganggap dirinya tidak berharga, tidak efektif, dan tidak mampu mencapai apapun. Keraguan merayapi tujuan perjuangannya, mempertanyakan apakah semua pengorbanannya akan membuahkan hasil yang setara. Ia mulai kehilangan makna hidupnya, percaya bahwa semua yang dilakukannya sia-sia. Pertanyaan-pertanyaan menghantui seperti, bagaimana jika, dan bagaimana jika, berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak, membuatnya semakin sulit untuk tetap fokus pada tujuan awalnya dan menghadapi tantangan di depan. Bagaimana jika saya memilih jalan yang berbeda? Bagaimana jika saya menyerah saja? Pikiran-pikiran itu mengganggunya, menciptakan siklus keputusasaan yang tak berujung. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas tali di atas jurang yang dalam, dengan setiap langkah terasa berbahaya. Pada saat-saat seperti itu, keyakinan yang paling kuat pun bisa goyah, dan godaan untuk menyerah tampak besar, seperti magnet yang menariknya ke jurang keputusasaan. Ia mendapati dirinya di persimpangan jalan, dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama menarik, terus berjuang melewati kesulitan atau menyerah dan mengambil jalan yang lebih mudah. Pilihan pertama menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan tetapi membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang signifikan. Pilihan kedua menawarkan kenyamanan dan kepuasan instan tetapi berisiko menyebabkan penyesalan dan kekecewaan di masa mendatang. Satrio Piningit, dalam kedalaman kesadarannya, merasakan gelombang perubahan yang melanda. Dia melihat keraguan yang terpancar dari mata yang sebelumnya dipenuhi cinta. Dia mendengar nada sumbang dalam suara yang dulunya melantunkan kata-kata penyemangat. Dia menyadari bahwa hidup adalah ujian yang tidak hanya menguji dirinya,
tetapi juga orang-orang yang mencintainya di sekelilingnya. Di tengah perasaan kesedihan yang mendalam, dia merasakan orang-orang yang dulu setia menemaninya, mulai menjauh satu persatu. Walaupun beban yang dirasakannya sangat berat, menekan dadanya dan membebani pundaknya hingga hampir ambruk, Satrio Piningit tetap berusaha untuk tegar. Wajahnya mungkin menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kekhawatiran, tetapi sorot matanya masih memancarkan harapan dan keteguhan. Ia bagaikan pohon tua yang akarnya tertanam dalam tanah, kokoh dan kuat, tak tergoyahkan meski diterpa badai yang hebat. Angin kencang dan hujan lebat mungkin merontokkan dedaunannya dan mematahkan ranting-rantingnya, namun batang utamanya tetap berdiri tegak, menantang alam. Ia menyadari bahwa takdir memiliki jalannya sendiri, serangkaian peristiwa yang kadang sulit dipahami dan diubah, dan manusia hanya bisa berusaha menghadapinya dengan lapang dada. Ia percaya bahwa setiap ujian menyimpan hikmah yang tersembunyi, dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang menanti. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan, melainkan fokus pada apa yang bisa dilakukannya, berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap langkahnya, dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kepergian wanita yang dicintainya mungkin merupakan bagian dari takdir yang harus diterimanya. Mungkin, hal ini dimaksudkan untuk menguji cinta sejatinya, karena ia percaya bahwa cinta yang tulus harus melewati ujian yang berat. Dengan kehilangan ini, Satrio Piningit diharapkan akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan besar yang menantinya. Satrio Piningit, dengan pikiran yang tenang dan hati yang lapang, mulai memahami kompleksitas situasi ini. Ia menyadari bahwa lebih dari sekadar ego atau keinginan untuk memiliki, ada prinsip kemanusiaan yang mendasar. Setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Memaksakan kehendak, terutama dalam hal cinta, hanya akan menciptakan jurang ketidakbahagiaan yang lebih dalam. Ia mengerti bahwa wanita yang dicintainya mungkin mencari kebahagiaan yang tidak dapat ia berikan, kebahagiaan yang tidak terletak di sampingnya. Meskipun cinta dan rasa memiliki bergejolak dalam dirinya, logika dan kebijaksanaan mampu menenangkan perasaannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dipaksakan, tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dipertahankan dengan paksaan. Memaksa wanita itu untuk tetap bersamanya hanya akan menjadikannya terjebak dalam hubungan yang tidak tulus, sebuah sangkar emas yang akan mengurangi kilaunya. Dengan tekad yang kuat, Satrio Piningit mengambil keputusan yang sulit namun mulia. Ia memilih untuk melepaskan wanita itu, membiarkannya terbang bebas mencari kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Pelepasan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk cinta sejati yang mengutamakan kebahagiaan orang yang dicintai di atas segalanya. Ia berharap, meskipun mereka berpisah, wanita itu akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dimanapun ia berada. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak harus memiliki, tetapi tetap mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan orang yang dicintai, meskipun itu berarti ia tidak ada di dalamnya. Waktu terus berlalu, membawa serta kenangan indah tentang masa-masa yang telah mereka lalui bersama. Meski wanita yang dicintainya telah pergi, Satrio Piningit berusaha untuk tidak meratapi nasibnya. Dia berusaha untuk tidak terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Dia memilih untuk fokus pada masa depan, pada tugas berat yang menantinya. Dia terus berjuang menghadapi kehidupan dengan senyuman, meskipun harus menerima kenyataan pahit bahwa ia harus melangkah sendirian. Senyumnya bukanlah senyum bahagia yang ceria, melainkan senyum ketabahan yang menyimpan luka dan kekecewaan yang mendalam. Ia menyadari bahwa terpuruk dalam kesedihan hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih untuk bangkit dan merangkai kembali serpihan hatinya. Ia menerima kenyataan bahwa kepergian wanita yang dicintainya mungkin merupakan bagian dari takdir hidupnya, sebuah nasib yang harus diterima dengan lapang dada. Tentu saja, bukan tanpa perlawanan. Ada malam-malam panjang yang dihabiskan untuk merenungkan kekecewaan dan memahami keadilan takdir. Namun, pada akhirnya, ia menyadari bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, meskipun terkadang logikanya sulit dipahami. Menerima adalah langkah pertama untuk melanjutkan hidup. Satrio Piningit tahu bahwa ia harus terus melangkah,
meskipun langkahnya terasa berat dan hatinya hampa. Beban di pundaknya semakin berat seiring dengan kesedihan kepergian wanita yang dicintainya. Namun, ia bukanlah sosok yang lemah. Ia adalah Satrio Piningit, sosok yang diharapkan akan membawa perubahan. Ia tidak bisa membiarkan kesedihan menguasainya. Ia menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang harus diembannya, yaitu untuk menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsanya. Harapan dan impian rakyat terletak di atas bahunya. Tanggung jawab ini memberinya kekuatan baru, sebuah tujuan yang melampaui kebahagiaan pribadi. Ia harus tetap fokus dan kuat. Ia berusaha untuk melepaskan, menerima, dan memaafkan. Melepaskan kenangan manis yang kini menyakitkan, menerima kenyataan pahit yang tidak dapat diubah, dan memaafkan, tidak hanya kepada wanita itu, tetapi juga kepada dirinya sendiri yang merasa telah gagal. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi kebahagiaan orang yang dicintai adalah bentuk cinta yang paling murni. Wanita itu mungkin akan lebih bahagia dengan orang lain, dan jika kebahagiaannya menjadi prioritasnya, maka ia harus merelakannya. Cinta bukanlah tentang egoisme, melainkan tentang kebahagiaan orang yang dicintai, meskipun itu berarti harus merasakan sakit. Kini, Satrio Piningit berjalan dengan langkah yang lebih mantap, bukan lagi langkah seorang pria yang patah hati, melainkan langkah seorang pemimpin yang siap mengemban amanah. Luka di hatinya mungkin masih ada, namun luka itu telah menjadi pengingat akan kekuatan yang dimilikinya, kekuatan untuk bangkit, untuk berjuang, dan untuk mencintai dengan tulus. Ia adalah Satrio Piningit, dan ia siap menghadapi takdirnya. Kisah Satrio Piningit dan wanita anggun yang mendampinginya adalah kisah tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan penyesalan. Ini adalah kisah tentang bagaimana ujian hidup dapat menguji kekuatan hati manusia, dan bagaimana kita harus belajar untuk menerima takdir dengan lapang dada. Di timur matahari, di antara kabut pagi dan hembusan angin yang menyentuh ladang, Satrio Piningit melangkah dengan penuh tekad, memikul beban tanggung jawab di pundaknya dan menyimpan kenangan cinta yang telah sirna di dalam hatinya. Ia melangkah menuju masa depan, berharap suatu saat akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan serta cinta yang sejati. Perjalanannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bangsanya, demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.